Sosok Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, begitu lekat dalam pusaran sejarah kelam sekaligus masa keemasan negeri ini. Pria yang oleh banyak pengamat internasional disebut sebagai diktator militer, memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dengan tangan besinya. Namun, menariknya, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Indobarometer dan pernah dimuat oleh majalah Tempo, hasilnya cukup mengejutkan. Meski banyak yang menilai Soeharto telah menyebabkan keterpurukan ekonomi, korupsi merajalela, dan pelanggaran HAM di berbagai tempat, sekitar 32,9% responden justru menilai bahwa Soeharto adalah presiden paling berhasil dalam memimpin dan membangun Indonesia. Kontras bukan? Hari ini, di tengah perdebatan sengit tentang citra Soeharto, antara pahlawan pembangunan atau penguasa otoriter, kita akan menelusuri perjalanan panjangnya untuk menilai sendiri apakah Pak Harto benar-benar pantas disebut sebagai arsitek pembangunan yang membawa Indonesia menuju kemakmuran, atau justru seorang diktator yang menindas rakyatnya demi kekuasaan. Di video kali ini, mari kita mencoba memahami sosok Soeharto, bukan dari prasangka, tapi dari jejak sejarah yang ia tinggalkan. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di sebuah dusun kecil bernama Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Saat itu Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda dan bayi kecil itu diberi nama Muhammad Soeharto oleh sang ibu. Dalam kisah hidupnya, Soeharto menuliskan bahwa ibunya bernama Sukirah, seorang perempuan muda yang sederhana, namun hidupnya penuh dengan tekanan dan beban rumah tangga. Beberapa catatan sejarah menyebut sang ibu pernah mengalami masalah mental yang cukup berat. Bahkan ketika Soeharto belum genap berusia 40 hari, ayahnya, Kertosudiro, telah menceraikan Sukirah. Kertosudiro sendiri dikenal sebagai Mantri Ulu-Ulu, semacam pengatur air irigasi di desa. Pria sederhana ini tak banyak berperan dalam perjalanan hidup Soeharto kecil. Namun, seiring waktu, muncul rumor mengejutkan bahwa Kertosudiro bukanlah ayah kandung Soeharto. Desas-desus ini dipercaya oleh banyak orang, termasuk beberapa tokoh yang dekat dengan Soeharto, seperti Mas Huri, mantan Menteri Penerangan di masa Orde Baru. Isu itu mencapai puncaknya pada tahun 1974, ketika majalah Gossip Pop menerbitkan artikel berjudul "Teka-teki sekitar garis silsilah Soeharto". Dalam edisi ke-17 itu, disebutkan bahwa Soeharto sebenarnya adalah putra dari Puno Dipuro, seorang bangsawan dari garis keturunan Hamengkubuwono II. Majalah tersebut bahkan menulis bahwa Soeharto kecil pernah dikirim ke desa pada usia 6 tahun, lalu diasuh oleh Kertosudiro, seolah memperkuat rumor bahwa hubungan darah di antara mereka hanyalah rekaan. Kabar ini jelas membuat geger publik. Soeharto pun bereaksi keras. Dengan wajar murka, ia menggelar konferensi pers di Minagraha dan menyatakan bahwa pemberitaan itu adalah fitnah berbahaya yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan subversif terhadap negara. Apa yang dilakukan Soeharto tampaknya merupakan cara khasnya dalam membangun citra sebagai sosok sederhana anak desa yang membumi. Namun di balik semua itu, terselip dugaan keterlibatan unit operasi intelijen rahasia yang dikenal dengan nama Operasi Khusus atau OPSUS. Unit ini didirikan dan berada di bawah kendali Mayor Jenderal Ali Murtopo, seorang tokoh penting di balik jaringan kekuasaan Soeharto. Orang kepercayaannya, Alisius Sugianto, bahkan dikenal sebagai pendiri sekaligus pemimpin umum majalah Pop, salah satu media yang kala itu diduga turut berperan dalam membentuk citra publik sang jenderal.
Asal-usul Soeharto sendiri hingga kini masih menyimpan misteri. Catatan sejarah mengenai masa kecilnya tidak banyak ditemukan, dan asal-muasal keluarganya masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti sejarah. Namun satu hal yang pasti, Soeharto tumbuh dalam lingkungan keluarga sederhana, jauh dari kemewahan. Ketika ia masih bayi, ibunya, Sukirah, yang dikenal memiliki kecenderungan menyepi dan bertapa, mengalami tekanan batin yang berat. Dalam keadaan itu, Sukirah tiba-tiba menghilang dari desanya. Penduduk sempat dilanda kepanikan dan melakukan pencarian besar-besaran. Hingga akhirnya, Sukirah ditemukan dalam kondisi kritis di tempat terpencil, hampir kehilangan nyawa akibat bertapa dengan cara berpuasa total atau ngeblank selama 40 hari, tanpa makan dan tanpa minum. Kondisi mental Sukirah yang labil membuat keluarganya memutuskan untuk menyerahkan bayi Soeharto kepada kakak perempuan Kertosudiro agar dapat diasuh dan dirawat dengan lebih baik. Beberapa waktu kemudian, setelah Sukirah mulai pulih, ia menikah kembali dan dikaruniai 7 orang anak. Sementara itu, Soeharto kecil tumbuh bersama keluarga ayahnya. Namun kehidupannya tidak sepenuhnya sama dengan anak-anak desa pada umumnya. Ketika kebanyakan anak seusianya sudah bekerja di sawah, Soeharto justru disekolahkan oleh Kertosudiro di sekolah rakyat yang kini setara dengan sekolah dasar atau SD. Sayangnya, jejak kehidupan Soeharto di sekolah tersebut hampir tidak tercatat dalam dokumen sejarah. Bahkan dalam autobiografinya, Soeharto lebih suka bercerita tentang kerbau-kerbau yang pernah ia gembalakan daripada membahas pendidikannya atau buku-buku yang pernah ia baca. Barangkali masa sekolah menyimpan banyak kenangan pahit yang tak ingin ia ungkapkan. Dalam masa pendidikannya, Soeharto kerap menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Ia sering dipanggil dengan julukan Den Bagus Taimabul, sebuah gabungan nama yang terdengar sinis. Istilah Den Bagus diberikan karena buyutnya memiliki hubungan dengan lingkungan keraton, sementara Taimabul berarti kotoran kering. Julukan itu jelas terasa sebagai ejekan yang merendahkan, dan pengalaman tersebut membentuk kepribadiannya menjadi pendiam dan tertutup. Namun sifat tertutup itu tak hanya muncul karena pergaulan di sekolah. Hubungan Soeharto dengan buyutnya, Mbah Noto Sudiro, juga turut memberi pengaruh besar. Soeharto sering diperlakukan berbeda dibandingkan saudara-saudaranya, sesuatu yang barangkali menanamkan rasa sepi dan jarak emosional dalam dirinya sejak dini. Pernah terjadi sebuah peristiwa di masa kecil Soeharto ketika para saudaranya mendapatkan pakaian baru dari sang buyut, hanya dirinya yang tidak memperoleh hadiah serupa. Pengalaman pahit itu menjadi pelajaran berharga yang menumbuhkan tekad kuat dalam diri Soeharto untuk kelak menjadi sosok yang berhasil, terpandang, dan memiliki posisi terhormat. Seiring bertambahnya usia, Soeharto kemudian tinggal bersama kakek dari pihak ibunya, Mbah Atmo Sudiro. Sejak kecil, Soeharto memang sering berpindah tempat tinggal dan sekolah. Hingga akhirnya, Kertosudiro mengirimnya ke daerah Wuryantoro, Wonogiri, untuk diasuh oleh bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawiro Wiharjo. Selama menetap di rumah sang paman, Soeharto merasakan kehangatan keluarga yang sebelumnya jarang ia temui. Prawiro Wiharjo menerimanya dengan penuh kasih dan memperlakukan Soeharto layaknya anak kandung sendiri, bahkan memperkenalkannya kepada orang lain sebagai putra tertua dalam keluarganya. Dari pamannya itulah Soeharto memperoleh kesempatan bersekolah serta mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Ia dikenal sebagai anak yang rajin, tekun, dan memiliki kemampuan berhitung yang menonjol. Setiap pulang dari sekolah, Soeharto rutin mengikuti kegiatan mengaji di langgar bersama teman-temannya. Bahkan tak jarang, ia belajar hingga larut malam demi memperdalam bacaannya. Kedekatan dengan pamannya yang berprofesi sebagai mantri tani turut menumbuhkan kecintaannya terhadap dunia pertanian.
Melalui bimbingan sang paman, Soeharto belajar memahami cara bercocok tanam dan menekuni ilmu pertanian dengan penuh semangat. Masa-masa di Wuryantoro menjadikan hari-harinya penuh kesibukan dan kedisiplinan. Selain bersekolah, mengaji serta belajar bertani, Soeharto juga aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Wathan, sebuah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah. Dari kegiatan itulah ia mulai mengenal kisah perjuangan tokoh-tokoh nasional seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro yang ia baca dari surat kabar yang sampai ke desanya. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah rendah, Soeharto kemudian melanjutkan ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri atas dorongan orang tuanya. Pada usia sekitar 14 tahun, Kertosudiro menitipkan Soeharto kepada Hardjowijono, sahabatnya yang merupakan pensiunan pegawai kereta api dan pengikut setia Kiai Darjatmo, seorang tokoh agama terkemuka di Wonogiri pada masa itu. Selama tinggal bersama Hardjowijono, Soeharto sering diajak berkunjung ke kediaman Kiai Darjatmo, dan dari pertemuan-pertemuan itu, ia belajar meramu obat-obatan tradisional karena kerap membantu sang kiai dalam aktivitasnya. Pada tahun 1935, Soeharto kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Sekolah itu dipilihnya sendiri karena memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengenakan sarung dan tidak mewajibkan sepatu sebagai bagian dari seragam. Selama bersekolah di sana, Soeharto bersahabat karib dengan Sulardi, sepupunya, yang merupakan putra dari Prawiro Wiharjo. Di sekolah yang sama pula, ia pernah menjadi teman sekelas Raden Ayu Siti Hartina, yang kelak akan menjadi pendamping hidupnya. Berkat kebersamaan dengan Sulardi, Soeharto menikmati masa remajanya dengan penuh keceriaan dan semangat petualangan khas anak desa. Kehidupannya pun menjadi lebih menyenangkan dan berwarna, meskipun setelah menyelesaikan pendidikan di SMP pada tahun 1938, ia tidak dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi keluarga yang tidak mampu menanggung biaya sekolahnya. Setelah sekian lama mencoba peruntungan, Soeharto akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Ia kembali ke rumah Prawiro Wiharjo, sosok yang selama ini menjadi tumpuannya. Waktu terus berjalan, dan setelah cukup lama menganggur, akhirnya Soeharto mendapat pekerjaan pertamanya, menjadi pembantu klerek di sebuah bank desa, semacam asisten pegawai administrasi. Hari-harinya diisi dengan mengikuti sang klerek berkeliling kampung, naik sepeda tua sambil mengenakan pakaian khas Jawa, kain, blangkon, dan beskap yang rapi. Ia terlihat tekun dan disiplin, walau pekerjaannya sederhana. Namun, nasib berkata lain. Suatu hari, ketika hendak turun dari sepeda yang sudah reot, blangkon satu-satunya yang biasa ia pakai robek karena tersangkut. Sekilas hal itu tampak sepele, tapi bagi Soeharto itu musibah kecil yang berdampak besar. Si klerek marah dan bibinya pun menegurnya dengan keras. Akhirnya Soeharto kembali kehilangan pekerjaan. Sejak saat itu, hari-hari Soeharto kembali sunyi dari rutinitas. Ia membantu keluarga bibinya dengan ikut gotong royong, sesekali menerima pekerjaan serabutan, sembari tak lelah melamar ke berbagai tempat. Mulai dari mencoba menjadi pegawai kereta api, hingga melamar ke bank milik Belanda di Semarang. Semuanya ia jalani dengan harapan baru. Tapi sayangnya, tak satu pun memberikan kabar baik. Tahun demi tahun berlalu, hingga seorang teman asal Wonogiri datang membawa kabar, mengajaknya bergabung ke Angkatan Laut Kerajaan Belanda sebagai juru masak kapal. Namun tawaran itu tak menarik perhatian Soeharto. Ia punya impian lain. Kebetulan pada awal tahun 1940,
dibuka pendaftaran pendidikan calon perwira cadangan di Bandung, KORO atau disingkat CORO, bagian dari KNIL. Tanpa ragu, Soeharto mendaftar, berharap inilah jalannya menuju masa depan yang lebih baik. Sayang, keberuntungan belum berpihak. Ia gagal dalam seleksi dan lagi-lagi harus menghadapi kenyataan pahit, menganggur. Namun semangatnya tak padam. Di tahun yang sama, dibuka pula pendaftaran untuk calon bintara KNIL di Gombong, Jawa Tengah. Soeharto kembali mencoba peruntungannya. Dan kali ini hasilnya berbeda. Namanya tercantum sebagai salah satu yang diterima. Dari sinilah langkah seorang Soeharto muda mulai menapaki jalan panjang menuju masa depan yang kelak mengubah sejarah Indonesia. Dalam sejumlah dokumen dan catatan sejarah, tercatat bahwa setelah mendaftarkan diri sebagai calon bintara KNIL, Soeharto akhirnya diterima sebagai siswa di Sekolah Militer Gombong. Selama 6 bulan pelatihan dasar, Soeharto muda menunjukkan disiplin dan kemampuan luar biasa. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan predikat terbaik, bahkan memperoleh pangkat kopral. Prestasinya tidak berhenti di situ, ia juga terpilih sebagai prajurit teladan di Sekolah Bintara. Dengan modal pendidikan dan pangkat barunya, Soeharto kemudian bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL, pada masa ketika Perang Dunia Kedua sedang melanda dunia. Ia sempat ditempatkan di Bandung, bertugas sebagai tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat dengan pangkat sersan. Tapi sayang, jabatan itu hanya sempat ia rasakan selama 1 minggu saja. Karena pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan secara otomatis KNIL dibubarkan. Namun peristiwa itu bukan akhir dari langkah Soeharto. Justru dari sanalah awal perjalanan panjang menuju kursi kepemimpinan tertinggi negeri ini dimulai. Setelah pembubaran KNIL, Soeharto kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Ia menganggur dan di masa-masa sulit itu terserang penyakit malaria hingga harus dirawat cukup lama di rumah sakit. Begitu pulih, ia meminta bantuan pamannya untuk mencarikan pekerjaan karena dirinya tak lagi memiliki uang dan merasa tak enak terus menumpang tanpa memberi kontribusi. Namun pamannya yang bekerja sebagai mantri tani hanya bisa menawarkannya pekerjaan sederhana, mendampingi Prawiro Wiharjo, seorang penyuluh pertanian. Meski tampak sepele, Soeharto melihat kesempatan itu dari sisi lain. Ia menganggapnya sebagai peluang untuk belajar tentang dunia pertanian. Namun seiring waktu, pekerjaan itu membuatnya bosan. Hingga akhirnya pada November 1942, ia mencoba mendaftar sebagai Kaiboho, polisi bentukan Jepang. Padahal dalam hatinya ia diliputi rasa takut. Takut bila identitasnya sebagai mantan tentara KNIL terbongkar. Tapi keberanian dan tekadnya mendorongnya untuk tetap melangkah. Dan benar saja, ia diterima. Selama menjadi Kaiboho, Soeharto sangat berhati-hati menjaga rahasia masa lalunya. Kecerdikannya membuat ia lulus dengan hasil memuaskan, bahkan menjadi salah satu lulusan terbaik. Hal itu wajar karena ia sudah memiliki pengalaman tempur dan pelatihan keras di KNIL sebelumnya. Namun masa tugasnya di Kaiboho tak berlangsung lama. Atasannya kemudian menyarankan agar Soeharto bergabung dengan PETA, Pasukan Pembela Tanah Air, organisasi militer bentukan Jepang untuk melatih pemuda-pemuda pribumi. Soeharto pun menerima saran itu. Ia dipindahkan ke PETA dan menjalani masa magang sebagai perwira muda yang membantu seorang letnan di Karanganyar, Kebumen. Setelah dinilai layak, Soeharto dikirim ke Bogor, Jawa Barat untuk mengikuti pendidikan militer lanjutan, dan di sanalah ia diangkat menjadi Komandan Kompi atau Kumdanco. Selama di asrama Bogor, Soeharto tinggal bersama Singgih, putra Panji Singgih, seorang rekan seperjuangan Soekarno. Selepas itu ia kerap berpindah tugas, mulai dari markas besar PETA di Solo hingga kaki Gunung Wilis di Brebek Selatan, Madiun, untuk melatih para prajurit PETA. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Soeharto masih aktif di PETA. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 5 Oktober 1945, berkat pengalaman dan reputasinya, ia resmi diangkat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat letnan.
Berkat kinerjanya yang menonjol, ia dengan cepat dipercaya menjadi komandan batalion berpangkat mayor dan tak lama kemudian naik pangkat menjadi komandan resimen berpangkat letnan kolonel. Tahun 1966, setelah Perang Kemerdekaan berakhir, Soeharto menjabat sebagai Brigade Garuda Mataram, tetap dengan pangkat letnan kolonel. Dalam sejarah, ia tercatat memimpin langsung operasi penumpasan pemberontakan Andi Agis di Sulawesi, sebuah operasi penting dalam menjaga keutuhan Republik Muda ini. Usai operasi itu, Soeharto kemudian ditunjuk sebagai Komandan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, untuk sektor kota Makassar, dengan tugas utama mengamankan kota dari gangguan mantan tentara KNIL dan pasukan KNIL. Langkah demi langkah, karir militer Soeharto terus menanjak, membawa dirinya menuju perjalanan besar yang kelak mengubah wajah sejarah Indonesia. Pada 1 Maret 1949, nama Soeharto mulai mencuri perhatian publik ketika ia ikut memimpin serangan umum yang berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam penuh. Langkah berani ini lahir dari inisiatif Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menyarankan kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman agar pasukan di bawah komando Soeharto melakukan serangan kilat ke Yogyakarta. Tujuannya jelas, membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan tetap berjuang. Beberapa tahun berselang, tepat pada 1 Maret 1953, saat Soeharto berusia sekitar 32 tahun, ia dipindahkan ke markas divisi dan diangkat sebagai Komandan Resimen Infanteri 15 dengan pangkat Letnan Kolonel. 3 tahun kemudian, pada 3 Juni 1956, kariernya menanjak lagi. Ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 atau Diponegoro di Semarang, wilayah yang kelak menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah militernya. Tak butuh waktu lama, dari posisi Kepala Staf, Soeharto naik menjadi Panglima Tentara. Pada 1 Januari 1957, pangkatnya pun resmi naik menjadi Kolonel. Namun sejak saat itu, awan gelap mulai menaungi perjalanan karir militernya. Karena pada 17 Oktober 1959, Soeharto dicopot dari jabatan Pangdam Diponegoro oleh Jenderal Ahana Nasution setelah ia diketahui memanfaatkan struktur militer untuk meminta dana dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Kasus ini nyaris berujung di pengadilan militer, bahkan Jenderal Ahmad Yani sempat mendorong proses hukumnya. Namun Jenderal Gatot Subroto turun tangan. Ia menasihati agar Soeharto tidak dijatuhi hukuman, melainkan dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesquad di Bandung untuk menempuh pendidikan lanjutan. Menurut Gatot, Soeharto masih punya potensi besar, hanya saja pengetahuannya di bidang akademis dan strategis perlu diasah lebih dalam. Awal tahun 1960, setelah menamatkan pendidikan di Sesquad, Soeharto kembali aktif di militer dengan pangkat Brigadir Jenderal. Kini, bintang pertama menghiasi pundaknya. Namun kenaikan pangkat itu tak langsung membuat semua orang percaya. Banyak yang masih meragukan kecerdasan dan kemampuan intelektual Soeharto untuk memimpin di level jenderal. Meski begitu, tak sedikit pula yang justru membelanya. Para pendukung Soeharto menilai bahwa dia adalah sosok perwira lapangan yang tangguh, penuh intuisi dan jeli membaca situasi. Mereka percaya bahwa di balik sikapnya yang kalem, Soeharto punya kecerdikan, emosi yang stabil, dan naluri kepemimpinan alami yang membuatnya layak memegang pangkat jenderal, meski tanpa pendidikan formal atau pelatihan militer di luar negeri. Dan lagi-lagi, nama Jenderal Gatot Subroto muncul sebagai figur penting di balik karirnya. Bukan hanya karena Gatot pernah menyelamatkannya dari pengadilan militer, tapi juga karena dialah yang mendorong Soeharto untuk diangkat menjadi Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Darat. Dari sinilah, karir Soeharto melesat cepat. Selama bertahun-tahun ia mengalami kenaikan pangkat yang signifikan, bahkan ditugaskan ke berbagai negara sebagai atase militer. Pada tahun 1962, Soeharto naik pangkat menjadi Mayor Jenderal dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, sekaligus Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Setelah kembali dari tugasnya di Timur, Jenderal Ahana Nasution menarik Soeharto ke markas besar ABRI. Kemudian pada tahun 1963,
Soeharto dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam posisi itulah, ia memainkan peran besar dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI beserta organisasi massa di bawahnya. Tak berhenti di situ, Soeharto juga membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib sebagai respon terhadap tragedi G30 SPKI yang terjadi pada 1 Oktober 1965. 2 hari setelah peristiwa itu, Soeharto resmi ditunjuk sebagai Panglima Kopkamtib, posisi strategis yang memberinya kekuasaan luas untuk menindak siapapun yang diduga terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang kelak tercatat sebagai salah satu momen paling kelam dalam sejarah bangsa ini. Beberapa anggota pasukan pengawal presiden yang dikenal dengan nama Cakrabirawa di bawah komando Letnan Kolonel Untung Syamsuri bergerak bersama satuan lainnya. Mereka melancarkan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal Angkatan Darat. Menurut berbagai sumber sejarah, aksi itu didorong oleh keinginan untuk menggagalkan rencana kudeta militer yang konon didukung oleh CIA, sebuah upaya untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari tampuk kekuasaan, bertepatan dengan Hari ABRI pada 5 Oktober. Namun dari peristiwa itu, hanya Jenderal A.H. Nasution yang berhasil lolos dari maut. Saat itu, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sementara Mayor Jenderal Soeharto, Komandan Kostrad ketika itu, tidak menjadi sasaran dari operasi penculikan yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Alasannya sederhana, Soeharto tidak termasuk di antara jenderal-jenderal yang secara terbuka menolak gagasan PKI untuk mempersenjatai Angkatan Kelima, sebuah konsep yang mereka dorong demi memperkuat pengaruh politiknya. Selain itu, Soeharto dianggap bukan tokoh penting. Di mata pimpinan PKI maupun para perwira militer lain, ia hanya dipandang sebagai bawahan setia Jenderal Nasution, seorang perwira yang diam-diam namun tidak menonjol dan tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi kudeta yang tengah berlangsung. Bahkan D.N. Aidit, pemimpin tertinggi PKI, memandang Soeharto sebagai jenderal pendiam, berjiwa kejawen, minim pemahaman politik dan oportunis, sosok yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada berpihak pada prinsip tertentu. Ia juga dikenal tidak memiliki banyak kawan atau jaringan politik, terutama di tingkat internasional. Pandangan itu memang tampak masuk akal bila melihat latar belakang Soeharto yang berpendidikan sederhana, jauh dibandingkan dengan para jenderal lain yang sempat menimba ilmu ke luar negeri atas dukungan Presiden Soekarno dan Jenderal Nasution.